轮回之下，一字之差，就是彼此的道之印记。只能赌一把，可与世俱焚。不会变。那便是。怎会如此？却不知炸不开空间裂缝。你的青罗盘，此地已被禁锢。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-82. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin pergi ke negeri Suzaku untuk menerima tantangan pertarungan dari Hongdie, dan pertarungan duel antara Walin dan juga Hongdie pun dimulai, yang dalam pertarungan tersebut mereka berdua bertarung sangat sengit yang membuat mereka berdua sama-sama mengalami luka. Dan dalam pertarungan tersebut pada akhirnya Hongdie menggunakan senjata ajaib dari negeri Suzaku yang merupakan sebuah cambuk yang dapat menggetarkan jiwanya Walin, yang untungnya Walin tetap bisa melawan. Dan pada akhirnya Hongdie menggunakan cara terakhir, yaitu menggunakan tubuh avatar yang seharusnya digunakan oleh Hongdie untuk terobos sarana transformasi jiwa, tetapi Hongdie menggunakan tubuh avatarnya untuk melawan Walin agar bisa mengalahkan Walin dan tidak mempermalukan negeri Suzaku. Yang dengan tubuh avatar tersebut Hongdie menggunakan teknik dari domain tanpa pengampunan yang membuat Walin terjebak di dalam ilusinya Hongdie, yang membuat Walin hampir menyerah. Tetapi Walin seketika mendapatkan ingatan dari masa lalunya yang membuat Walin semakin bersemangat, dan Walin pun dapat melawan kembali dengan domain hidup matinya Walin. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang telah bangkit dari serangan Hongdie, yang sekarang Walin telah mengerti kekuatan dari Hongdie. Yang lalu Walin membalas serangan Hongdie menggunakan kekuatan domainnya, yaitu dengan Walin mengeluarkan gulungan hidup dan mati. Yang lalu menyerang Hongdie menggunakan sebuah gambaran tangan yang keluar dari gulungan tersebut, mengakibatkan tubuh avatarnya Hongdie terpental serta memberikan luka kepada tubuh aslinya Hongdie, membuat ia mengalami luka berdarah. Tetapi setelah itu juga membuat Hongdie memahami kekuatannya Walin. Dan sedangkan di luar Suzakuzi yang melihat pertarungan mereka berdua, ia sadar pemahaman Walin lebih mendalam daripada Hongdie, karena Walin yang bisa mengcounter kekuatan Hongdie terlebih dahulu. Tetapi Hongdie ia masih belum menyerah, yang dimana ia menggunakan kekuatan dari 4 elemennya, yaitu para binatangnya Hongdie untuk menyerang Walin. Seketika pun membuat Walin mendapatkan serangan kepungan dari 4 binatang elemennya Hongdie. Walin mencoba untuk menahan serangan dari Hongdie, tetapi di saat itu salah satu binatang elemennya Hongdie, yaitu elemen besi, dihancurkan oleh Hongdie untuk memberikan serangan ledakan kepada Walin, yang mengakibatkan Walin mengalami luka akibat serangan tersebut, yang serta menurunkan kekuatan Walin dari ranah formasi jiwanya ke ranah dari formasi jiwa tingkatan awal. Dan Hongdie tidak berhenti sampai di sana, ia melanjutkan serangan dari ketiga binatang elemennya ke arah Walin, yang di sini pun membuat Walin terpojokan. Tetapi Walin masih memiliki satu cara, yaitu menggunakan pedang perinya. Tetapi hal ini akan membuat mereka berdua sama-sama tewas, karena mereka masing-masing yang akan terkena serangan satu sama lain, yaitu Hongdie yang akan terkena serangan pedang perinya Walin, sedangkan Walin akan terkena dari serangan 3 elemennya Hongdie. Tetapi
Tetapi sebelum serangan mereka saling mengenai satu sama lain, tiba-tiba saja Suzakuzi menghentikan serangan mereka berdua dan mengatakan kalau pertarungan mereka berdua telah usai. Dengan pertarungan mereka dimenangkan oleh Zheng Niu alias Wang Lin. Hal ini pun membuat Hong Die menjadi sangat marah, tetapi ia mau tak mau menerima perkataan dari Suzakuzi. Dan karena Wang Lin yang telah menjadi pemenang dalam pertarungan ini, maka Wang Lin akan diangkat menjadi murid dari Suzaku. Dan Wang Lin diperbolehkan meminta apapun yang Wang Lin inginkan. Wang Lin pun tanpa basa-basi langsung meminta kekuatan elemen kayu yang dimiliki oleh Hong Die. Hal ini pun membuat Hong Die marah, tetapi Suzakuzi mengabulkan permintaan Wang Lin dengan ia mengambil sebagian kekuatan elemen kayu dari Hong Die lalu diberikan kepada Wang Lin, sedangkan Hong Die tetap diperbolehkan memiliki separuh dari kekuatan elemen kayunya. Dan setelah itu pun Suzakuzi menyuruh kepada mereka berdua untuk kembali ke asrama mereka masing-masing memulihkan kekuatan mereka yang karena tubuh mereka berdua sama-sama dipenuhi luka. Wang Lin dan juga Hong Die menerima hal tersebut. Mereka berdua pun pergi dari sana dengan mereka kembali ke asrama mereka. 接下来 Wali yang telah kembali ke asramanya, di sana Wali menyadari kalau pintu penjagaan dari asramanya dijaga oleh dua orang dari negeri Suzaku dan juga kamarnya dikunci, membuat Wali curiga dan mengetahui kalau negeri Suzaku memiliki alasan tersembunyi mengapa dirinya dijaga oleh mereka. Wali menduga kalau dirinya akan dimanfaatkan oleh negeri Suzaku ini. Sedangkan di tempat dari Suzakuzi, tampak ia bertemu dengan dua muridnya yaitu Liu Mei dan juga Chen Feng. Yang di sini Suzakuzi berbicara kepada Chen Feng, yang singkatnya pembicaraan tersebut adalah untuk menyuruh kepada Chen Feng untuk menggunakan Red Butterfly ataupun Hong Die sebagai peningkatan kekuatan dari Chen Feng agar kekuatannya semakin meningkat dan akan bisa memenangkan kompetisi untuk memperebutkan gelar Suzakuzi yang ke-15. Dan alasan Hong Die dijadikan bahan peningkatan kekuatan untuk Chen Feng ini karena Hong Die sekarang yang sudah mengalami luka parah akibat pertarungan melawan Wang Lin, yang diduga sekarang Hong Die hanya bisa digunakan sebagai peningkatan kekuatan bagi Chen Feng saja. Jika tetap menjadi murid mereka, maka kegunaan Hong Die tidak akan cukup berpengaruh bagi mereka dan lebih baik menjadi peningkatan kekuatan bagi Chen Feng saja. Chen Feng awalnya sedikit ragu dengan hal ini karena ia sadar hal ini merupakan tindakan yang berlebihan, termasuk Liu Mei. Tetapi karena sudah gurunya berbicara seperti itu, Chen Feng pun mau tak mau mematuhi perkataan gurunya, yang lalu pun Chen Feng pergi dari sana. 只是红蝶子女 Kemudian pun kita berpindah ke tempat kediamannya Hong Die, yang tampak Hong Die sekarang sedang mencoba untuk memulihkan tubuhnya setelah pertarungan melawan Wang Lin. Dan Hong Die sangat kesal dengan hasil pertarungan sebelumnya dan Hong Die berjanji akan membalasnya kepada Wang Lin. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Chen Feng yang datang memasuki kamarnya Hong Die dengan mengatakan kepada Hong Die kalau ia akan membantu Hong Die untuk balas dendam kepada Wang Lin. Yang setelah itu tiba-tiba saja Chen Feng mencekik Hong Die membuat Hong Die kaget. Hong Die bertanya kepada Chen Feng apa yang Chen Feng lakukan. Chen Feng menjawab kalau ia datang untuk mengambil kekuatan Hong Die, yang lalu pun kekuatan Hong Die disedot habis oleh Chen Feng, yang pada akhirnya seluruh kekuatan Hong Die diambil oleh Chen Feng. Yang tak lama kemudian, Liu Mei datang ke tempatnya Chen Feng bertanya kepada Chen Feng apakah berhasil. Chen Feng menjawabnya sambil menunjukkan Hong Die yang kini telah menjadi bonekanya Chen Feng, yang menandakan kalau seluruh kekuatan Hong Die telah diambil oleh Chen Feng dan sekarang tubuhnya Hong Die menjadi bonekanya Chen Feng. Yang di sini juga Liu Mei merasakan kalau kekuatan Chen Feng sekarang telah meningkat drastis daripada sebelumnya setelah menyedot kekuatan Hong Die. Hal ini pun membuat Liu Mei merasa iri kepada Chen Feng karena peningkatan yang dialami oleh Chen Feng. Chen Feng hanya menjawab nantinya Liu Mei juga akan memiliki kesempatannya sendiri untuk kekuatannya meningkat. Tetapi di dalam hatinya Chen Feng ternyata ia memiliki cara licik untuk Liu Mei ini, yang ternyata Chen Feng juga memiliki niatannya sama untuk menjadikan Liu Mei sebagai bonekanya juga, yang nantinya kekuatan Liu Mei akan diserap oleh Chen Feng untuk peningkatan Chen Feng seorang, yang alasannya karena Chen Feng ingin menjadi penerus dari Suzakuzi mereka. Sedangkan untuk Liu Mei, ternyata Liu Mei
sebelumnya telah mendapatkan pencerahan dari Suzakuzi, yang dimana Suzakuzi memberitahu kepada Liu Mei mengenai tubuh yang akan bisa digunakan oleh Liu Mei untuk peningkatan kekuatan Liu Mei, yaitu tubuh dari Wang Lin, yang dulunya Liu Mei ini memiliki tubuh avatarnya di negeri Zhao yang waktu itu bertemu dengan Wang Lin yang waktu Wang Lin masih kecil. Tetapi intinya sekarang Wang Lin telah meningkat dengan perubahannya sekarang menjadi Zheng Niu. Yang di sini Suzakuzi menyarankan kepada Liu Mei untuk mengawasi Wang Lin karena Suzakuzi menyadari adanya suatu keistimewaan dari Wang Lin ini, yang jika Wang Lin telah berhasil memahami struktur artistik domainnya, maka Liu Mei sudah akan bisa untuk menggunakan tubuhnya Wang Lin sebagai peningkatan Liu Mei dan juga menjadikan Wang Lin sebagai bonekanya Liu Mei yang nantinya akan memberikan keuntungan besar kepada Liu Mei. Liu Mei memahami perkataan dari Suzakuzi dan setelah itu pun Liu Mei pergi dari sana. Liu Mei kembali ke tempat kediamannya dan di sini tampak Liu Mei tertarik kepada Wang Lin ini, yang di sini Liu Mei berniat ingin menaruh jejak kekuatannya di tubuhnya Wang Lin agar Liu Mei bisa mengawasi terus Wang Lin dan mungkin akan bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari Wang Lin. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Suzakuzi, yang di sini ia bertemu dengan Yun Feng dan juga salah satu penetua asramanya Wang Lin, yang di sini mereka membicarakan mengenai pergerakan dari seseorang bernama Skylark, yang dimana Skylark merupakan saingan dari Suzakuzi dulu, yang dimana mereka dulunya saling memperebutkan posisi dari Suzaku ke-14 alias Suzakuzi yang sekarang, yang dimana dalam perebutan Suzakuzi ke-14 ini Skylark dan Suzakuzi yang sekarang mereka berdua dulunya saling memperebutkan posisi Suzaku ke-14, tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh Suzakuzi, sedangkan Skylark ia gagal dan ia pergi meninggalkan Suzakusar. Tetapi di sini Suzakuzi menyadari kalau Skylark masih belum menyerah, kemungkinan ia telah mencari dua murid baru untuk mencoba merebut posisi dari Suzaku ke-15. Dan di sini Suzakuzi menyuruh kepada Yun Feng dan juga penetua dari asramanya Wang Lin untuk mencegah dari Skylark ini bisa mengambil posisi dari Suzakuzi ke-15. Yun Feng dan juga penetua asramanya Wang Lin memahami hal tersebut, dan setelah itu pun kita diperlihatkan Skylark ini siapa, yang ternyata itu merupakan mbahnya Wang Lin. Gelo cuy, ternyata si mbah ini merupakan pesaing dari Suzakuzi untuk memperebutkan posisi dari Suzakusar, yang patah saja si mbah ini sangat OP cuy. Dan tampak juga si mbah ini sangat percaya diri dengan dua muridnya yang akan bisa mengambil alih kepemimpinan dari Suzakuzi yang nantinya akan bertarung melawan si Suzakuzi ke-14 sebelumnya. Sedangkan di tempatnya Liu Mei, ia tampak pergi ke tempatnya Wang Lin untuk sebelumnya menaruh jejak kekuatan ke tubuhnya Wang Lin. Tetapi setelah ia sampai di asramanya Wang Lin, ternyata Wang Lin telah pergi meninggalkan asrama tersebut, membuat Liu Mei kaget karena ternyata Wang Lin yang bisa kabur. Berpindah kepada Wang Lin yang telah melarikan diri, tanpa Wang Lin sekarang yang akan mencoba untuk segera meninggalkan Suzakusar karena Wang Lin sadar Suzakusar ini ada yang tidak beres. Wang Lin pergi ke tempat dari teleportasi untuk meninggalkan Suzaku, tetapi di saat itu ternyata Wang Lin sedang diawasi oleh Yu Shang, yaitu temannya Hong Die, yang di sana Wang Lin mencoba untuk menggunakan teleportasi di sana, tetapi Wang Lin tiba-tiba saja malah dipindahkan ke tempat lain oleh Yu Shang menggunakan segilnya sendiri, yang mengakibatkan Wang Lin tersasar oleh teleportasi tersebut. Tetapi setelah itu tampak Yu Shang yang tewas akibat penggunaan dari teknik yang untuk menjebak Wang Lin. Wang Lin yang telah kesasar dari teknik Yu Shang sebelumnya ternyata pergi ke tempat dari negeri salju, yang di sana pun Wang Lin bertemu dengan pemimpin negeri salju bernama Lin Yun. Singkatnya, Lin memberitahu tujuannya untuk menangkap Wang Lin karena ia menyadari adanya sesuatu hal yang tidak beres mengenai Wang Lin karena bisa menyaingi Hong Die. Lin menyadari kalau Wang Lin memiliki harta dan juga rahasianya tersendiri, dan Lin Yun ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil hartanya Wang Lin dan juga sekaligus balas dendam kepada Wang Lin karena telah melukai Hong Die. Wang Lin menyadari kalau Lin Yun berada di ranah dari transformasi jiwa dan Wang Lin sadar ia tidak akan bisa untuk melawan Lin Yun. Wang Lin mencoba untuk kabur dari Lin Yun, yaitu dengan Wang Lin yang menggunakan pedang perinya membelah dimensi, tetapi sayangnya dapat dihentikan oleh Lin Yun dengan penjaranya. 我毫无胜算，却不知炸不开空间裂缝。你的青罗盘，此地已被禁锢。
Walin mencoba untuk menggunakan harta lainnya seperti kompas bintang dan juga teleportasi, tetapi tidak bisa karena pengekangan dari Lin Yun yang telah mempersiapkan formasinya untuk mencegah Walin agar tidak bisa kabur. Membuat Walin pun mau tak mau harus kabur dengan manual, yaitu terbang menjauh. Lin Yun dalam waktu yang cepat langsung bisa mengejar Walin, dan juga di saat yang bersamaan kedua rombongan Lin Yun lainnya yang berasal dari Rastrol muncul untuk menghadang Walin. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Dan pada malam hari ini Mimin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian semua yang merayakannya. Semoga amal puasa kita di bulan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian semua tanpa terkecuali selamat menikmati hari libur. Semoga kalian bisa menikmati ketenangan hati di hari libur ini. Dan bagi kalian yang masih kerja kayak Mimin, ya semangat aja lah cuy ya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 轮回之下，